Mas, sedikit poin terakhir, ceritakan teknologi Angkatan Laut Majapahit. Ya, kapal-kapal Majapahit itu ukuran yang sudah dikembangkan sejak abad kedua Masehi. Jadi tahun 280 Masehi itu ada petugas bea cukai di pelabuhan Guangzhou namanya Wan Shen. Itu nulis kapal-kapal Kunlun dari selatan, yaitu dari Jawa. Ukurannya lebih besar dari kapal-kapal Cina. Cina itu memang tidak berkembang teknologi lautnya, teknologi daratnya berkembang. Digambarkan oleh Wan Shen, kapal Cina paling panjang 60 kaki, artinya 20 meter. Kapal Kunlun dari Jawa panjangnya 200 kaki, 70 meter. Ya, bisa dinaiki 700 orang dan bisa memuat barang 10.000 ton. Ya, ini berkembang sampai abad ke-5, sampai zaman Majapahit. Dan di Majapahit dilengkapi dengan kompas penunjuk arah, ya, yang namanya pedoman. Ya, jadi pedoman itu dari kata-kata dom, tempatnya dom. Jadi ada jarum penunjuk arah. Ya, jadi sudah tinggi teknologinya. Belum lagi nanti kapal itu dilengkapi dengan bedil besar. Bedil besar itu meriam. Ya, meriam. Arsenal itu. Ya. Nah, ya, itu bahasa Inggris. Nah, bedil besar Majapahit itu sekarang masih disimpan di Metropolitan Museum di New York. Ya, itu ada meriam yang dibikin dengan angka tahun, kalau di konversikan ke tahun Masehi, tahun 1389. Subuh tanggal 6 Januari 1971, Letnan Jenderal KKO Hartono ditemukan tewas di rumahnya. Sebelum kejadian itu, Hartono kedatangan 2 orang tamu misterius. Tanpa curiga sama sekali, Hartono pun menerima kedatangan tamu tak diundang itu. Bahkan ibu sang jenderal sempat membuatkan minum di dapur untuk para tamu. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api yang memecah kesunyian subuh itu. Sang ibu pun segera bergegas ke ruang tamu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Alangkah terkejutnya sang ibu saat melihat Hartono sudah tergeletak bersimbah darah. Kepala sang jenderal berlubang ditembus peluru, sementara di dekat tubuh Hartono tergeletak sebuah pistol. Jenazah Hartono pun segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk diotopsi. Usai otopsi, sumber resmi pemerintahan Soeharto kala itu menyebut Hartono meninggal dunia akibat pendarahan di otak karena bunuh diri. Kisah bunuh diri itu disebutkan terjadi di kediaman Hartono, Jalan Profesor Dr. Supomo Menteng, Jakarta Pusat pada pagi hari pukul 5.30. Begitu bunyi statement resmi rezim Orde Baru. Dari RSPAD, jenazah sang jenderal disemayamkan di rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Sudomo. Hartono dimakamkan pada 7 Januari 1971 di Kalibata tanpa kehadiran istri dan anak-anaknya yang masih di Pyongyang. Pada saat itu, Hartono memang menjabat sebagai duta besar di Korea Utara setelah dicopot jabatannya sebagai Panglima KKO oleh Soeharto. Kepada istri Jenderal Hartono, Grace Walando,
Sudomo menyampaikan bahwa Jenderal Marinir ini bunuh diri karena kecewa Korps Marinir yang dipimpinnya dikecilkan. Namun, Grace tidak percaya akan hal itu. Dia sangat mengerti sifat suaminya yang selalu rasional dalam menghadapi masalah-masalah berat. Kabar bunuh diri Jenderal KKO Hartono begitu sulit dinalar akal sehat. Bahkan pentolan KKO TNI AL, Letjen Ali Sadikin juga meragukan Hartono meninggal bunuh diri. Kuat dugaan Hartono adalah korban pembunuhan. Tak mungkin ia bunuh diri. Ia orang yang sangat berkepribadian, tidak mudah putus asa dan pemberani, tidak ada takutnya. Dia dibunuh, demikian kata Bang Ali. Letnan Jenderal Hartono memang pemberani, dia tak pernah mengenal kata takut. Bahkan ketika kekuasaan Soekarno mulai goyah, dia adalah orang paling depan menjadi bumper sang proklamator. Pada 8 November 1961, ia dijadikan Soekarno sebagai Panglima KKO atau Korps Komando Angkatan Laut yang sekarang dikenal sebagai Marinir. Pada saat itu usianya baru 34 tahun. Kemudian pada 27 November 1966, ia menjadi Menteri Deputi Panglima Angkatan Laut merangkap Panglima KKO. Jenderal Nasution seperti dicatat Julius Pur mengatakan bahwa Hartono sudah akan diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut untuk menggantikan Laksamana Marta Dinata. Namun jabatan Panglima Angkatan Laut dalam sejarahnya adalah jatah perwira Korps Pelaut. Maka Hartono akhirnya hanya menjadi Wakil Panglima Angkatan Laut yang merangkap Komandan KKO dan tetap menjadi andalan Soekarno. Ketika kekuasaan Soekarno mulai digoyang kubu Soeharto pasca peristiwa G30 SPKI, Hartono tetap menjadi jenderal yang paling loyal pada presiden. Usai peristiwa G30 SPKI pada November 1965, ia dengan berani dan lantang berkata, "Putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO." Demi membela Soekarno, KKO pernah pamer kekuatan di Surabaya tepat di hari ulang tahun Soekarno yang ke-65. Pada 6 Juni 1966 untuk menggentarkan lawan-lawan politik Soekarno. Dengan kekuatan penuh serta menurunkan tank dan persenjataan berat lainnya, mereka pawai keliling kota pahlawan. Mereka meneriakkan yel-yel "Hidup Bung Karno, hidup Bung Karno" yang mereka serukan terutama saat melintas di depan markas lawan. Memang sejak tahun 1960-an, KKO Angkatan Laut telah amat diperbesar kekuatannya oleh Soekarno. Bagi musuh politik Soekarno, kesetiaan KKO jelas dianggap berbahaya. Pasalnya, kekuatan KKO sangat besar. KKO beranggotakan 12.500 personel. Kesatuan ini juga kuat secara organisasi dan persenjataan. KKO termasuk kesatuan yang cukup kuat di dalam TNI pada waktu itu. Sejarawan Salim Said dalam buku Gestapo 65 PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto menyebut bahwa kekuatan tentara di belakang Soekarno pada saat itu masih jauh lebih kuat dibandingkan pasukan-pasukan yang mendukung Soeharto. Bahkan di tubuh Angkatan Darat sendiri terdapat banyak faksi. Mereka tidak solid kepada Soeharto. Terdapat panglima-panglima teritorial pendukung setia Soekarno meskipun mereka anti komunis, seperti Panglima Jawa Barat Maijen Ibrahim Aji dan Panglima Jawa Tengah Maijen Suryo Sumpeno. Belum lagi jenderal-jenderal loyalis Soekarno di Mabes Angkatan Darat seperti Maijen Mursid. Tak hanya itu, dukungan untuk Soekarno juga datang dari Angkatan Udara. Angkatan berkekuatan 36.000 pasukan ini berada di bawah kendali Umar Dhani yang sangat loyal kepada Soekarno. Angkatan kepolisian yang dipimpin Sucipto Judo Diharjo juga pro Soekarno. Tapi yang paling menonjol tentu adalah Komandan KKO Mayor Jenderal Hartono. Jika mau, tentu sangat mudah bagi Soekarno untuk melucuti kekuatan Soeharto pada saat itu. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat Auri, dan Brimob telah siap membela Soekarno dan menunggu instruksi untuk bertindak. Namun, perintah itu tak pernah datang. Banyak yang menilai bahwa Soekarno enggan terjadi perang saudara dan menumpahkan darah demi kekuasaan. Sementara Soeharto berani dan siap melakukannya. Ada kisah tentang aksi KKO setelah Soekarno lengser dan menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso. Sepasukan anggota Yontai VIP dari KKO ingin membebaskan Soekarno. Saat itu Wisma Yaso dijaga sangat ketat oleh tentara.
Namun pasukan Yontai VIP KKO mampu menyelinap ke kamar Soekarno meski penjagaan sangatlah ketat. Tanpa basa-basi, pemimpin pasukan langsung